Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketika seseorang berangkat ke Tanah Suci, pastinya ada rasa haru, syukur, dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Segala persiapan sudah dilakukan, dari menabung bertahun-tahun, melengkapi dokumen, hingga menjaga kesehatan agar ibadah berjalan lancar. Namun, ada hal penting yang sering terlewat oleh para jemaah, yaitu memahami aturan-aturan ketertiban dan adab di Arab Saudi. Perlu diketahui, selain aturan khusus terkait ihram dan pelaksanaan ibadah haji maupun umroh, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan berbagai ketentuan mengenai perilaku di ruang publik. Aturan ini berlaku untuk seluruh penduduk dan juga jutaan jemaah dari berbagai negara yang datang setiap tahunnya. Tujuan utamanya adalah menjaga kenyamanan, keamanan, dan kehusyukan suasana di kota suci Mekah dan Madinah. Yang membuat aturan ini harus benar-benar diperhatikan adalah konsekuensi dari pelanggaran. Tidak main-main, sanksi berupa denda bisa mencapai ratusan ribu hingga belasan juta rupiah. Hal-hal yang di negara kita dianggap remeh, seperti membuang sampah sembarangan atau menyalakan musik dengan volume keras, di sana justru bisa berujung pada denda besar. Oleh sebab itu, memahami dan menaati peraturan menjadi bagian penting dari persiapan ibadah. Jangan sampai niat tulus untuk beribadah malah terganggu hanya karena kurangnya pengetahuan tentang larangan-larangan ini. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis denda yang berlaku di Arab Saudi, dari yang ringan hingga yang bisa sangat memberatkan. Semoga informasi ini membantu sahabat semua, agar ibadah tetap khusyuk dan terhindar dari masalah. Sahabat, mari kita mulai dari pelanggaran yang mungkin terlihat ringan, tetapi tetap bisa membuat kantong terkuras. Salah satunya adalah merokok sembarangan. Di Arab Saudi, terutama di area Mekah dan Madinah, aturan tentang merokok sangat ketat. Ada tempat khusus yang disediakan untuk perokok, dan di luar itu, merokok dianggap sebagai pelanggaran serius. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi kasus seorang jemaah Indonesia yang merokok di dalam kamar hotel. Akibatnya alarm asap berbunyi dan membuat seluruh tamu hotel panik. Bayangkan, satu tindakan kecil bisa menimbulkan kegaduhan besar. Nah, pelanggaran seperti ini tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi juga bisa membuat pelakunya harus membayar denda sekitar 200 rial atau setara dengan 800 ribu rupiah. Jumlah yang tidak sedikit, apalagi kalau itu terjadi hanya karena tidak mampu menahan kebiasaan merokok. Selain merokok, pelanggaran kecil lain yang sering dianggap sepele adalah membuang sampah sembarangan. Mungkin di tempat asal kita masih sering terlihat orang membuang tisu, botol, atau plastik begitu saja. Namun di Arab Saudi, perbuatan seperti itu langsung dikenakan denda yang cukup besar, yaitu sekitar 500 rial atau kurang lebih 2,1 juta rupiah. Bahkan meludah sembarangan pun bisa kena sanksi yang sama. Dari sini kita belajar, hal-hal kecil yang sering disepelekan, ternyata bisa mendatangkan kerugian besar saat berada di Tanah Suci. Maka penting sekali untuk selalu disiplin menjaga kebersihan dan menaati aturan. Dengan begitu, ibadah yang kita jalani tetap tenang dan jauh dari masalah. Sahabat, ada lagi aturan yang terlihat sederhana, namun bisa berujung pada denda cukup besar. Salah satunya terkait kebiasaan berpakaian. Untuk jemaah laki-laki khususnya, mengenakan celana pendek di ruang publik atau bahkan di area masjid, merupakan pelanggaran serius. Di Arab Saudi, aurat laki-laki harus dijaga dengan baik, terlebih di lingkungan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang menjadi pusat ibadah umat Islam dari seluruh dunia. Jika kedapatan mengenakan celana pendek yang memperlihatkan aurat, dendanya bisa berkisar antara 50 hingga 500 rial, atau sekitar 200 ribu sampai 2 juta rupiah. Jumlah ini tentu terasa berat jika harus dibayar hanya karena kurang memperhatikan cara berpakaian. Selain itu, ada aturan lain yang berhubungan dengan etika sosial. Bagi sahabat yang suka mendokumentasikan perjalanan ibadah dengan foto atau video, wajib berhati-hati. Mengambil gambar orang lain tanpa izin, terutama perempuan atau warga asli Saudi, dianggap pelanggaran serius. Jika ketahuan, pihak berwenang bisa langsung meminta foto atau video tersebut dihapus, dan tidak jarang pelaku juga dikenai denda hingga 1.000 rial atau sekitar 4,3 juta rupiah. Sekilas, aturan ini mungkin terasa ketat, tetapi sebenarnya ditujukan untuk melindungi privasi dan menjaga kenyamanan bersama. Dengan begitu, suasana di Tanah Suci tetap aman, tertib, dan penuh rasa hormat. Jadi, jangan sampai niat baik mengabadikan momen malah berujung pada masalah hukum. Lebih baik selalu bertanya atau meminta izin sebelum mengambil gambar orang lain. Ingat, menjaga sikap sama pentingnya dengan menjaga ibadah. Sahabat, memasuki aturan yang lebih sensitif, kita perlu benar-benar hati-hati dalam menjaga sikap sosial di Arab Saudi.
Salah satunya adalah terkait suara musik saat azan berkumandang. Di sana, setiap kali panggilan sholat terdengar, seluruh aktivitas dihimbau untuk menyesuaikan suasana. Musik harus diturunkan volumenya atau bahkan dimatikan sama sekali. Jika aturan ini dilanggar, dendanya tidak main-main, bisa mencapai 1.000 rial atau sekitar 4,3 juta rupiah. Jadi, walaupun kita terbiasa mendengarkan musik dengan santai, saat berada di tanah suci, lebih baik utamakan adab dan hormati momen ibadah umat. Selain itu, hal yang paling sering membuat kaget jemaah adalah larangan menunjukkan public display of affection atau bermesraan di tempat umum. Meski statusnya suami istri sekalipun, berpegangan tangan berlebihan, berpelukan atau menunjukkan kemesraan di ruang publik dianggap tidak sopan. Bagi masyarakat Saudi, sikap seperti ini tidak sesuai dengan norma sosial mereka, apalagi di kota suci. Jika melanggar, siap-siap terkena denda besar yang bisa mencapai 33.000 rial, atau setara 13 juta rupiah. Jumlah yang tentu sangat memberatkan. Dari sini kita belajar bahwa aturan-aturan di Arab Saudi bukan hanya soal ketertiban fisik, seperti kebersihan atau pakaian, tetapi juga menyangkut etika sosial dan penghormatan terhadap budaya setempat. Mengetahui batasan ini penting agar kita tidak salah langkah. Ingat, ibadah di tanah suci bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga adab di hadapan Allah dan sesama manusia. Sahabat, dari penjelasan tadi kita bisa melihat betapa seriusnya pemerintah Arab Saudi dalam menjaga ketertiban, adab dan kenyamanan di tanah suci. Semua aturan, mulai dari larangan merokok sembarangan, membuang sampah, berpakaian tidak pantas, hingga menjaga etika sosial, sebenarnya bukan untuk mempersulit jamaah. Justru sebaliknya, aturan-aturan itu hadir agar jutaan tamu Allah yang datang dari berbagai negara bisa beribadah dengan tenang, khusyuk dan tanpa gangguan. Namun konsekuensinya juga jelas. Setiap pelanggaran langsung dikenakan denda dengan nominal yang cukup besar. Bahkan untuk hal yang tampak kecil, hukumannya bisa mencapai jutaan rupiah. Lebih berat lagi, jika pelanggaran diulang, dendanya bisa dilipat gandakan. Artinya, kita harus benar-benar berhati-hati, memahami aturan sejak sebelum berangkat dan disiplin menjaga adab selama berada di tanah suci. Ingatlah, ibadah haji dan umroh bukan hanya tentang melaksanakan rukun-rukun yang wajib, tetapi juga tentang menjaga sikap dan perilaku di tengah jutaan umat Islam lain. Jangan sampai niat baik yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun menjadi ternoda hanya karena kelalaian kecil yang sebenarnya bisa kita hindari. Kalau menurut sahabat, aturan denda seperti ini apakah sudah tepat untuk menjaga ketertiban di tanah suci atau justru terasa terlalu ketat? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini pasti bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa klik tombol like jika merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting seputar haji dan umroh, serta bagikan video ini agar makin banyak yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.